Oke kawan-kawan, jadi kembali lagi bersama gue Muhammad Aldi Swanda. Oke, kali ini gue akan menjelaskan tentang karakteristik jaringan nirkabel. Langsung saja lihat videonya. Oke teman-teman, jadi yang pertama ini adalah wireless router. Wireless router. Bahasa Indonesianya itu adalah nirkabel router. Jadi perangkat routernya ini berfungsi sebagai menuliskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Misalkan ini dari seperti ini nah gambarnya. Nah, di sini saya jelaskan kan dari perangkat ini dari modem IndiHome ke router wireless ini jaringan LAN. Kemudian si wireless router itu memancarkan lagi ke perangkat-perangkat yang akan terhubung, itu namanya wireless router. Wireless access point. Jadi wireless access point ini adalah sebuah pemancar jaringan wireless yang disebut titik akses. Nah, titik akses pada sebuah jaringan. Jadi fungsinya itu membagikan, si titik aksesnya ini membagikan jaringan kepada perangkat-perangkat jaringan lainnya, namun dalam bentuk wireless, bukan kabel ya teman-teman ya, itu pahami. Kemudian di sini ada Antena direksional. antena pengarah atau direksional. Nah, oke, jadi antena pengarah ini dia itu mempunyai sudut pemancar yang lebih kecil. Misalkan sudutnya itu hanya satu dan lebih terarah. Misalkan di sini ada antenanya, dia hanya membentuk sudut seperti ini. Jadi misalkan ini adalah sudutnya 45 derajat. Nah, ini adalah antena yang akan ditembakkannya. Nah, berarti dia menuju ke sini. Jadi di pancarnya itu, jika sudutnya itu seperti ini, maka pancarnya itu hanya lurus ke sana, tidak bisa menembak ke sini. Antena direksional ini harus diarahkan supaya terarah. Nah, contoh dari antena pengarah atau direksional ini adalah grid yang banyak tulang-tulang seperti itu, Yagi, sektoral, LHG dan sebagainya. Kemudian di sini ada Antena omnidireksional. jadi antena omnidireksional ini bentuknya itu seperti, jadi daerah cakupannya itu 360 derajat. Jadi perangkat yang akan terhubung dengan antenanya ini bisa dari daerah mana saja, bukan harus diarahkan seperti antenanya itu harus diarahkan ke orang itu, bukan seperti itu. Tapi antena omnidireksional ini bisa langsung menyebar ke berbagai arah karena itu 360 derajat wilayah cakupannya. IEEE. Bahasa Inggrisnya itu adalah Institute of Electrical and Electronic Engineers. Jadi itu ada sebuah badan atau organisasi yang mengatur tentang standarisasi dalam bidang TI. IEEE 802.11a. Jadi itu adalah standar jaringan wireless yang bekerja pada frekuensi 5 GHz. Kecepatannya itu bisa sampai 58 Mbps ya teman-teman. Kemudian ada IEEE 802.11b. Standar jaringan wireless yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Kecepatannya itu bisa mulai 11 Mbps. Kemudian ini ada IEEE 802.11g. Jadi itu standar jaringan wireless yang bekerja pada frekuensi 2,45 GHz. Kecepatan transfernya itu setahu saya itu adalah 54 Mbps ya teman-teman. Jadi kemudian di sini ada IEEE 802.11n. Jadi standarisasinya itu bekerja pada frekuensi 2,45 GHz dan 5 GHz. Kecepatan transfernya itu ada yang 54 Mbps atau juga yang 72. Nah, itu hanya dalam satu channel, tapi biasanya orang itu ada yang memasangnya itu ada 2 channel, maka kecepatannya itu jadi 150 Mbps. Jika 4 channel, maka 150 kali 4 jadi 600 Mbps. Jadi kecepatannya itu seperti ini. Jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc ini adalah sebuah topologi jaringan wireless yang menghubungkan antara dua perangkat atau lebih. Dia itu dua perangkat itu atau lebih itu berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Contohnya saja antara laptop satu dengan laptop yang lain saling berhubungan, tidak memakai perangkat tambahan apapun. Jaringan infrastruktur. Jaringan infrastruktur ini adalah bentuk jaringan yang struktur. Maksudnya jaringan ini menggunakan perangkat WiFi yang atau disebut biasanya access point. Nah, kemudian access point ini kemudian terhubung lagi dengan sebuah perangkat lainnya menggunakan, misalkan ini kan ada modem WiFi terhubung dengan access point, kemudian access pointnya lagi terhubung dengan perangkat
PC, laptop, HP dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, Nirkabel Channel. oke, di sini jadi saya akan menjelaskan tentang lagi nirkabel channel. Nirkabel channel ini adalah sebuah pilihan frekuensi yang tepat atau tidak ada gangguan. Tapi sebuah frekuensi pada jaringan wireless. Ya iyalah, karena pada jaringan yang tidak wireless itu tidak ada frekuensinya. Yalah. Nah, benar. Jadi itu penjelasannya. Untuk cara mencari frekuensi bisa dilihat di gambar ini. Nah, bentuk yang 1, 2, 3 yang di bawah itu adalah channelnya. Nah, frekuensinya itu adalah gelombang-gelombangnya. Lihat kan di channelnya itu. Di channelnya itu ada sebuah frekuensi yang pas, yang tepat, yang tidak ada gangguannya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa bahagia. Selamat malam Jumat.